Bayi Zentang yang berada di sampingnya berkata, "Kau juga ingin ikut?" "Benar juga. Di dalam tubuhmu juga mengalir sedikit darah roh dari binatang iblis purba. Jadi, kau memang memenuhi syarat. Sebenarnya alasan kami memanggilmu ke sini kali ini memang untuk membantumu meningkatkan kekuatan agar siap menghadapi turnamen kenaikan naga 4 bulan lebih lagi. Murid inti rahasia adalah murid yang akan dibina oleh sebuah sekte dengan mengerahkan seluruh sumber dayanya. Kalau kau ingin pergi, tentu kami akan mengizinkanmu. Syarat mengikuti ujian darah roh adalah memiliki sedikit esensi darah istimewa atau garis keturunan yang kuat, berusia di bawah 25 tahun, serta telah mencapai alam dao gabungan. Ujian itu akan dilaksanakan sebulan lagi, artinya kau punya waktu 1 bulan untuk meningkatkan kultivasimu hingga memasuki alam dao gabungan. Gustav menjawab, itu bukan masalah. Dengan fondasi yang dimilikinya, ada banyak cara untuk meningkatkan kultivasinya. Dia sama sekali tidak mengkhawatirkannya. Yinche bertanya, apakah kau membutuhkan esensi darah itu? Gustav tersenyum tipis. Esensi darah memang penting, tetapi aku punya alasan yang jauh lebih besar daripada itu. Yinche mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut. Baiklah, kalau begitu, Gustav, bersiaplah untuk mengikuti ujian darah roh sebulan lagi. Bagaimanapun juga, esensi darah istimewa pada dasarnya dikuasai oleh para ahli yang memiliki garis keturunan kuat. Bahkan kami pun tidak mudah mendapatkannya. Namun, kami akan mencoba membantu mengumpulkannya untukmu. Mendengar itu, Gustav langsung berseri-seri. Selama itu, esensi darah dari binatang iblis purba, apapun jenisnya, aku menerimanya. Ketiga ketua agung saling berpandangan dengan sedikit terkejut, tetapi tidak mengajukan pertanyaan apapun. Yinche kemudian melemparkan sebuah kartu emas kepada Gustav. Baiklah, serahkan urusan itu kepada kami. Kau fokus saja meningkatkan kultivasimu. Apapun yang kau perlukan, kau bebas mengambilnya di dalam sekte. Gustav menerima kartu emas itu lalu bertanya, para tetua, apakah sekte memiliki teknik gerakan atau teknik tubuh tingkat tinggi? Meskipun saat ini dia telah memiliki tubuh dewa abadi, dia masih kekurangan teknik gerakan yang benar-benar hebat untuk menunjang kekuatannya. Di antara para penghuni makam reinkarnasi, yang paling kuat memang adalah Dewa Roh Penjinak Binatang. Namun Dewa Roh Penjinak Binatang tidak terlalu mendalami dao teknik gerakan dan tidak terlalu unggul dalam bidang itu. Sebelum membuka makam berikutnya di makam reinkarnasi, hal terbaik bagi Gustav adalah menguasai sebuah teknik gerakan tingkat puncak. Dan sebagai salah satu sekte besar di benua Lingwu, tentu saja sekte Xuanyu memiliki harta semacam itu. Bai Zentang termenung sejenak lalu mengeluarkan sebuah batu giok berisi teknik dan melemparkannya kepada Gustav. Ambillah. Ini adalah teknik bela diri yang paling cocok untukmu saat ini. Teknik yang lebih tinggi untuk sementara masih terlalu sulit kau kendalikan. Tunggu sampai kultivasimu mencapai alam penciptaan, baru kita bicarakan lagi. Yinche dan Long Yitian sama-sama tampak terkejut. Salah satu dari mereka berkata, Tuan Bai, kau benar-benar ingin memberikan teknik itu kepada Gustav? Kami tahu bakat dan pemahamannya memang luar biasa, tetapi bukankah teknik itu sedikit terlalu tinggi untuknya? Bukannya mereka pelit, mereka hanya khawatir Gustav belum mampu menguasainya sehingga justru tidak akan cocok digunakan. Sorot mata Bai Zentang berkilat. Menurut kalian, penglihatanku bisa salah? Pergilah, bocah, jangan serakah. Orang yang mempelajari terlalu banyak hal sekaligus tidak akan menguasai satu pun dengan baik. Fokuslah meningkatkan kemampuan teknik gerakanmu terlebih dahulu. Dan satu hal lagi, hari ini Zining telah memberitahuku tentang sesuatu.
Kalau kau benar-benar ingin aku menyerahkan benda itu kepadamu, setidaknya kau harus mencapai alam dao gabungan. Setelah itu barulah akan kupertimbangkan. Orang yang tidak memiliki kekuatan mutlak tidak akan mampu menjaga benda itu. Gustav sedikit tertegun. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa kakak senior Zinning ternyata telah membicarakan masalah prasasti reinkarnasi kepada gurunya. Namun, melihat reaksi Bai Zentang, tampaknya sang guru tidak terlalu menentang hal tersebut. Gustav mengangguk. Terima kasih guru, terima kasih juga kepada kedua tetua. Murid pamit. Setelah berkata demikian, dia menyimpan teknik tersebut lalu meninggalkan paviliun. Setelah keluar dari paviliun, Gustav tidak langsung kembali ke gua kultivasinya. Sebaliknya dia menuju paviliun 10.000 binatang di dalam sekte. Dia ingin menukarkan beberapa bangkai binatang iblis yang memiliki kemampuan api ilahi agar dapat ditelan olehnya. Dengan fondasi yang dimilikinya sekarang, bukan tidak mungkin dia bisa memanfaatkan bantuan dari luar untuk menerobos ke alam dao gabungan. Bangkai-bangkai binatang iblis itu juga tidak perlu memiliki api ilahi dengan tingkatan terlalu tinggi. Jika terlalu kuat, baik dirinya maupun benih api tidak akan mampu menelannya. Karena itulah dia tidak meminta bantuan langsung kepada para tetua agung. Gustav bertanya kepada Dewa Roh Penjinak Binatang, "Senior, Dewa Roh Penjinak Binatang, menurutmu sekarang api apa saja yang sebaiknya kuserap untuk memperkuat benih apiku?" Dewa Roh Penjinak Binatang menjawab, "Bocah, lebih baik kau jujur saja. Pergi menukarkan api ilahi. Teknikku memang dapat meningkatkan kultivasi dengan menelan binatang iblis. Tetapi peluang untuk memperoleh kemampuan ilahi dari mereka sebenarnya tidaklah tinggi." Gustav tersenyum. Memang benar begitu. Tetapi entah kenapa aku sangat percaya diri. Bukankah 2 kali sebelumnya aku juga berhasil? Lagi pula, kalau kali ini yang kudapat lagi adalah peningkatan kultivasi, lalu memurnikan api ilahi lagi. Sebelum ujian darah roh dimulai, benih api biru yang kumiliki sekarang tetap tidak akan berevolusi hingga cukup kuat untuk mempelajari seni pembakaran darah. Dewa Roh Penjinak Binatang terdiam sejenak sebelum berkata, "Baiklah, bocah, tubuhmu memang sangat istimewa. Lagi pula kau bukan manusia biasa. Mungkin saja kau benar-benar bisa melakukannya. Evolusi benih apimu juga memiliki aturannya sendiri. Dia harus menelan api yang cocok. Bukan berarti semakin tinggi tingkat api semakin baik. Yang terpenting adalah kecocokannya dengan sumber asal benih apimu. Kalau tidak cocok, bukan saja tingkat benih api tidak meningkat, bahkan bisa saja justru menurun. Pergilah, menukar masing-masing 1 bangkai binatang api Chang, tingkat 5 alam dao gabungan, harimau matahari darah tingkat 6 alam dao gabungan, dan banteng api tulang hitam puncak alam dao gabungan. Setelah itu, tukarkan pula masing-masing 1 bagian api bulan merah, api anggrek dingin, dan api 9 roh. Dengan begitu, benih api yang berhasil dibesarkan seharusnya sudah cukup kuat untuk menggunakan seni pembakaran darah. Gustav mengangguk, kemudian dia memasuki paviliun 10.000 binatang. Kini statusnya sudah menjadi murid inti rahasia sehingga dia telah mengganti jubah ungu murid inti biasa yang sebelumnya dikenakannya. Tiba-tiba Dewa Roh Penjinak Binatang berkata, "Bocah, sepertinya ada aura yang cukup istimewa di dalam paviliun 10.000 binatang. Cepat, pergi lihat." Gustav tentu saja menurutinya. Bagaimanapun, Dewa Roh Penjinak Binatang memang memiliki pengetahuan yang luar biasa mengenai binatang iblis. Kalau sampai dia menyebut sesuatu sebagai istimewa, maka pasti bukan hal biasa. Di paviliun 10.000 binatang Sekte Xuanyu, selain dapat menukarkan bangkai dan berbagai material binatang iblis, para murid juga dapat memperoleh berbagai hewan roh peliharaan. Tatapan Gustav menyatu
dan menyapu satu demi satu binatang iblis dengan bentuk yang aneh-aneh. Tetapi tidak ada satupun yang menarik perhatiannya. Tiba-tiba dewa roh penjinak binatang berseru pelan di dalam benaknya, "Bocah, mendekatlah ke kandang bersegel yang keempat di sebelah kiri depan, biar kulihat." Gustav segera berjalan ke kandang yang dimaksud. Di dalam kandang itu terkurung seekor makhluk yang sangat aneh. Tubuhnya hanya sebesar jari kelingking manusia. Seluruh badannya berwarna hijau zamrud bening seperti kristal, dan di kepalanya tumbuh sepasang tanduk kecil. Dilihat dari bentuknya, makhluk itu tampak seperti seekor naga banjir, Jiaolong, yang ukurannya telah diperkecil berkali-kali lipat kecilnya. Saat ini dia sedang berterbangan di dalam kandang. Gustav melirik papan keterangan di luar kandang. Di sana tertulis, "Anak naga banjir zamrud, Ning Cui Jiao." Kultivasi saat ini tahap awal alam Raja Dewa. Waktu menuju dewasa sekitar 300 tahun. Kekuatan setelah dewasa alam Dao gabungan. Potensi memiliki kemungkinan evolusi garis keturunan. Kemampuan bawaan, kendali petir, serta kemampuan penyembuhan. Tatapan Gustav memancarkan sedikit kebingungan. Naga banjir zamrud ini sepertinya tidak memiliki sesuatu yang terlalu istimewa ya. Setelah dewasa pun kekuatannya hanya setara dengan alam Dao gabungan. Di antara para naga banjir, dia bahkan bisa dikatakan berada di tingkatan paling bawah. Lagi pula, sekalipun Gustav memberinya berbagai harta surgawi dan bumi untuk mempercepat pertumbuhannya, paling cepat tetap membutuhkan 2 hingga 3 tahun hingga benar-benar dewasa. Pada saat itu kekuatan seperti itu sudah tidak akan berarti apa-apa lagi bagi Gustav. Lalu kenapa dewa roh penjinak binatang begitu tertarik pada naga banjir kecil ini? Dewa roh penjinak binatang tertawa. Binatang roh pembelah jiwa. Jadi benar-benar binatang roh pembelah jiwa. Bocah, ini benar-benar harta karun. Keberuntunganmu memang luar biasa. Siapa sangka di sekte Xuanyu ada seekor binatang roh pembelah jiwa. Itu sama sekali bukan naga banjir zamrud. Omong kosong itu. Bawa makhluk ini pergi. Kelak, dia akan sangat berguna bagimu. Bukan hanya bagimu, tetapi juga sangat bermanfaat bagi naga darah yang ada di dalam tubuhmu. Naga darah pada akhirnya hanyalah bayangan tanpa tubuh fisik. Namun jika memiliki binatang roh pembelah jiwa ini, kekuatan naga darah setidaknya bisa meningkat puluhan kali lipat. Cepatlah. Mendengar itu Gustav sangat gembira. Tampaknya kali ini dia kembali menemukan harta yang luar biasa. Tepat ketika dia hendak mengulurkan tangan mengambil label identitas makhluk itu untuk dibawa ke loket penukaran, tiba-tiba terdengar suara perempuan yang lembut dari tidak jauh di sampingnya. "Wah, kakak senior Lee, lihat naga banjir kecil itu. Lucu sekali ya, aku mau yang itu." Tidak lama kemudian terdengar suara seorang pria menjawab, "Baik, kakak senior akan membelikannya untukmu. Hei, adik junior, angkat tanganmu." Gustav melirik ke arah datangnya suara itu. Dia melihat seorang gadis mungil berkulit putih dengan wajah polos sedang menggandeng lengan seorang pria tampan. Dengan tangan satunya lagi gadis itu menunjuk kandang bersegel tempat naga banjir zamrud berada. Keduanya mengenakan jubah hitam. Tampaknya merupakan murid dalam sekte Xuanyu. Gadis yang tersenyum manis itu memiliki kultivasi tingkat kelima alam Dao gabungan, sedangkan pria tampan di sampingnya juga bukan orang lemah. Meskipun Gustav sempat melirik mereka, namun gerakannya sama sekali tidak berhenti. Dia langsung mengambil label penukaran makhluk itu, menarik kembali pandangannya, lalu berbalik hendak pergi. Melihat hal itu, wajah gadis mungil tersebut langsung dipenuhi rasa kecewa. Dengan mata besarnya dia memandang pria tampan di sampingnya sambil berkata dengan nada sedih, "Sayang sekali, kakak senior Lee. Makhluk itu sudah diambil lebih dulu oleh kakak senior itu. Padahal sejak setahun yang lalu aku sudah menyukai naga banjir kecil ini. Nama
naga banjir zamrud juga sangat cocok dengan namaku. Aku selalu membayangkan kalau suatu hari pria yang kucintai menghadiahkannya kepadaku. Pasti akan menjadi hal yang sangat romantis. Tapi karena kakak senior itu sudah mengambilnya lebih dulu, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Lagi pula melihat kakak senior itu bahkan tidak mau menanggapi perkataan kakak senior Lee. Sepertinya dia bukan orang yang mudah diajak bicara. Aku agak takut padanya. Lebih baik kita pergi saja. Mendengar perkataan itu, wajah pria tampan tersebut langsung menjadi muram. Tatapannya kepada Gustav dipenuhi amarah. Di antara para murid dalam, nama Li Yi cukup terkenal karena kekuatannya. Siapa yang tidak mau memberinya sedikit muka? Namun Gustav bahkan tidak mengenakan jubah murid dalam. Di mata Li Yi, Gustav tampak seperti murid yang baru saja dipromosikan ke bagian dalam sekte dan belum sempat menerima jubahnya. Terlebih lagi, kultivasinya hanya berada di alam elemen campuran. Dengan tingkat kultivasi seperti itu, beraninya mengabaikannya. Mendengar ucapan Lin Cuiming, kemarahan Li Yi semakin memuncak. Dengan suara dingin dia berkata, "Cuiming, jangan panggil dia kakak senior. Dia bahkan belum menerima jubah muridnya, tapi sudah berani bersikap tidak sopan kepada senior di sekte. Jangan khawatir, naga banjir zamrud itu pasti akan kuberikan kepadamu. Sekalian saja, aku akan mengajari bocah ini apa arti sopan santun." Di mata Lin Cuiming sekilas tampak kilatan licik. Namun sesaat kemudian dia kembali memasang ekspresi khawatir sambil memegang lengan Li Yi. "Aku mengerti, tapi lupakan saja soal naga banjir zamrud itu. Bagaimana kalau sampai terjadi bentrokan dan kakak senior terluka? Seberapapun aku menyukai naga banjir zamrud itu, kalau sampai membuat kakak senior terluka, aku juga tidak menginginkannya." Mendengar ucapan tersebut, wajah Li Yi semakin suram. Harga dirinya seakan dihina habis-habisan. Dia tertawa sinis. "Aku terluka? Hanya dia saja, tapi bisa melukaiku. Cuiming, lebih baik kau khawatir. Apakah bocah itu nanti akan mati dipukul olehku?" Li Yi kemudian berteriak ke arah Gustav yang sedang berjalan pergi dan berseru, "Brengsek, aku sudah menyuruhmu menyerahkan barang di tanganmu. Tapi kau malah mengambilnya lalu pergi begitu saja. Apa kau tuli?" Aura kultivasi alam dao gabungan miliknya meledak dan langsung menekan tubuh Gustav. Langkah Gustav pun berhenti. Sudut bibir Li Yi terangkat membentuk senyum mengejek. Di dalam hati dia berkata, "Bocah, pasti kau sudah ditekan oleh aura sampai tidak bisa bergerak ya. Perbedaan antara alam dao gabungan dan alam elemen campuran bagaikan langit dan bumi." Detik berikutnya Gustav perlahan berbalik dengan ekspresi malas. Dia melirik Li Yi sekilas lalu berkata dengan nada datar, "Kau sedang berbicara denganku?" Melihat Gustav dapat berbalik dengan begitu santai, Li Yi sedikit terkejut. Namun dia sama sekali tidak menganggapnya penting. Dia hanya berpikir di dalam hati, "Memangnya kenapa kalau auraku tidak mempengaruhimu? Apa mungkin kau masih bisa menjadi lawanku?" Sebagai murid dalam sekte Xuan Yu, kekuatan Li Yi jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kultivator alam elemen campuran biasa. Terlebih lagi sekalipun sama-sama merupakan murid dalam sekte Xuan Yu, hampir mustahil bagi seseorang untuk mengalahkan lawan yang berada di atas tingkat kultivasinya. Li Yi memandang Gustav dengan penuh penghinaan. "Jadi ternyata kau tidak tuli. Kalau begitu, saat aku menyuruhmu meletakkan label itu, apakah kau tidak mendengarnya? Kau malah berbalik dan pergi begitu saja. Senior sedang berbicara kepadamu. Sikap macam apa itu?" Saat itu sudah cukup banyak murid sekte Xuan Yu yang mengalihkan perhatian ke arah mereka. Lin Cuiming menundukkan kepala sambil menarik lengan baju Li Yi. "Kakak senior Li, sudahlah." Namun saat dia diam-diam melirik Gustav, matanya justru memancarkan kepuasan, rasa bangga. Gustav berkata dengan tenang,
Aku akan bertanya sekali lagi. Kau sedang berbicara denganku?